Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Wi Kimia. Pemirsa yang luar biasa, sahabat channel Kimia itu Mudah yang istimewa. Kali ini adalah video ke-28. Mohon doa restunya, satu hari satu video. Salam sehat, salam bahagia. Melanjutkan video yang kemarin, masih materi kelas 12 semester ganjil tentang kimia unsur. Kali ini kita bahas alkali dan alkali tanah. Kembali kita ingatkan tentang tabel periodik unsur, bahwa kemarin sebelumnya sudah kita pelajari gas mulia itu letaknya di golongan 18 atau 8A, terdiri atas unsur He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Untuk memudahkan mengingat, kita menggunakan kalimat heboh negara Arab karena serangan ranjau. Kemudian halogen yang golongan 17 atau golongan 7A terdiri atas unsur F, Cl, Bri, dan At. Untuk memudahkan mengingat, kita bisa menggunakan kalimat film Charles Bronson Idaman Hati. Sekarang ke alkali. Alkali itu adalah golongan 1 atau golongan 1A, terdiri atas unsur Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Untuk memudahkan mengingat, kita bisa menggunakan kalimat Lina kawin Robi Santos frustasi. Kemudian yang golongan 2A atau golongan 2, yaitu alkali tanah, terdiri atas unsur Bi, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Untuk memudahkan mengingat, kita bisa menggunakan kalimat besok minggu camping Sarangan bawa ransel. Atau bisa juga menggunakan kalimat beli mangga, cari sirsat, bawa rambutan. Gitu ya. Ingat-ingat. Jadi kata kuncinya di golongan 8A atau golongan 18 itu sebagai dasar untuk konfigurasi elektron, ikatan kimia, dan sebagainya. Harus dihafalkan. Sekarang kita lanjut ke alkali, golongan 1A. Alkali itu artinya pembentuk basa ya, atau bersifat basa, bersifat alkalis. Jadi mudah bereaksi dengan air menghasilkan basa. Li nomor atomnya 3, jadi selisihnya lebih 1 dibandingkan dengan gas mulia yang terdekat. Jadi He kemarin 2, ini Li 3, kemudian Ne 10, ini Na 11, dan seterusnya ya, K 19, Rb 37, dan Cs ya ini. Jadi Rb, Cs, cesium 55. Konfigurasinya Anda perhatikan semuanya berakhir pada NS1, artinya alkali mempunyai elektron valensi 1. Jari-jari atomnya dari atas ke bawah semakin besar. Nah, perhatikan ya, jadi sesuai dengan sifat keperiodikan itu. Kemudian kita lanjut berikutnya. Reaksi-reaksi logam alkali. Yang pertama, semua logam alkali bereaksi dengan air membentuk basa dan gas hidrogen. Ini Anda perhatikan. Makanya disebut dengan alkalis tadi ya. Alkali berasal dari kata alkalis yang artinya membentuk basa. Secara umum 2L bereaksi dengan 2,2O menghasilkan 2LOH dan H2. Kalau misalkan L-nya diganti Na ya 2Na bereaksi dengan 2,2O menghasilkan 2NaOH dan H2. Itu ya, bisa dipahami, sifatnya basa. Kemudian reaksi dengan hidrogen, jika dipanaskan, logam alkali dapat bereaksi dengan gas hidrogen membentuk hidrida. Suatu ion, senyawa ion yang hidrogennya mempunyai bilangan oksidasi -1. Pada umumnya H itu kan +1 ya, tapi kalau hidrida, pada hidrida logam, itu H-nya tidak sama dengan +1, tapi sama dengan
min 1. Contohnya pada LH, NaH. Na-nya plus 1, H-nya min 1 itu ya. Jadi sesuai dengan aturan di log kemarin, bahwa aturan yang atas itu lebih kuat dibandingkan aturan di bawahnya. Kemudian berikutnya, reaksinya dengan oksigen, logam alkali terbakar dalam oksigen membentuk oksida, peroksida atau superoksida. Ini ya, jadi misalnya 4L secara umum dengan O2 hasilnya 2L2O. Nah, ini disebut dengan oksida. Kalau oksida bilog O-nya adalah min 2. Kemudian bisa juga membentuk peroksida. Kalau bilog peroksida, ini bilog O-nya tidak min 2 ya, Na-nya plus 1. Berarti ini O-nya adalah min 1 ya. Kalau pada oksida itu min 2 O-nya, pada peroksida ini min 1 O-nya. Kemudian bisa juga pada superoksida. Kalau pada superoksida ini L-nya itu artinya alkali ya, dia plus 1, maka O-nya supaya sama dengan plus 1, O-nya adalah sama dengan berapa? Min setengah. Ya, pada superoksida O tidak sama dengan min 2, tidak sama dengan min 1 seperti peroksida, tapi sama dengan min setengah bilognya. Ya, cara mencari bilog, perhatikan lagi. Kemudian berikutnya yang keempat, reaksi dengan halogen. Logam alkali bereaksi hebat dengan halogen membentuk garam. Nah, ini kemarin pada halogen itu artinya membentuk garam, mudah bereaksi dengan logam menghasilkan garam. Alkali ini termasuk unsur logam. Jadi alkali termasuk mudah bereaksi, demikian juga alkali tanah, sehingga di alam dia selalu berada dalam bentuk senyawanya. Seperti halnya juga halogen di alam selalu berada dalam bentuk senyawanya karena termasuk unsur yang reaktif, mudah bereaksi. Kereaktifan alkali dan alkali tanah ini ditinjau dari kemudahnya melepaskan elektron. Berarti yang paling reaktif yang paling bawah. Beda dengan halogen. Kalau halogen kereaktifannya ditinjau dari kemudahnya menangkap elektron. Yang paling reaktif adalah yang paling atas. Oke ya, bisa dipahami ya. Sekarang untuk alkali tanah hampir sama dengan alkali. Bedanya kalau dalam satu periode, misalkan Na dengan Mg, maka Na ini lebih reaktif dibandingkan Mg. Karena untuk stabil Na hanya perlu melepaskan 1, kalau Mg harus melepaskan 2. Itu ya. Kita perhatikan semua golongan alkali tanah 2A atau golongan 2 mempunyai elektron valensi 2. Sehingga untuk menjadi stabil dia akan melepaskan 2 elektron. Karena alkali tadi melepaskan 1 elektron. Titik didihnya sesuai dengan sifat keperiodikan ya. Sekarang kita lanjut ke alkali tanah. Ini juga bereaksi dengan air. Secara umum reaksinya M bereaksi dengan 22O menghasilkan MOH 2 kali dan H2. Di valensinya 2 ya, MOH 2. Kalau alkali tadi LOH. Ini coba perhatikan, magnesium bereaksi sangat lambat dengan air dingin dan sedikit lebih baik dengan air panas, sedangkan berilium tidak bereaksi. Nah, berilium Be ya. Kemudian berikutnya reaksi dengan udara. Semua logam alkali tanah terkorosi terus-menerus di udara membentuk oksida, hidroksida atau karbonat kecuali berilium dan magnesium. Secara umum reaksinya, jadi kalau bereaksi di udara terbuka, maka karena udara itu banyak mengandung nitrogen, kemungkinan di samping bereaksi dengan oksigen, dia juga bisa bereaksi dengan nitrogen. Contohnya ini 2M bereaksi dengan O2 jadi 2MO. Kemudian ini kalau bereaksi dengan nitrogen, 3M bereaksi dengan N2 jadi M3N2. Reaksinya dengan halogen, semua logam alkali tanah bereaksi dengan halogen membentuk garam halida. Kalau tadi hasilnya LX, kalau ini karena M itu 2A, valensinya 2, maka membentuk MX2. Nah ini uji kompetensi ya. Uji kompetensi bagaimana kereaktifan alkali dan alkali tanah dalam satu golongan dari atas bawah. Saya kira bisa ya, bisa dipahami, dibaca lagi. Mudah-mudahan Anda bisa paham sampai di sini. Nanti kalau misalkan menemukan kesulitan, kurang paham, bisa ditulis di kolom komentar. Oke, untuk hari ini hanya ini yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.